Musik hadroh dinilai memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat terbuka lebar, sebab genre ini sudah mulai dikenal ke berbagai kalangan. Salah satu upaya untuk terus mengembangkan potensi tersebut, Festival Musik Hadroh kali ini digelar di Bandung yang dikemas melalui acara Bisa Fest. Tidak hanya diisi perlombaan, event ini dikemas dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yakni personel band debu sekaligus YouTuber kondang Ali Kribo. Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Komisi X DPR RI, Kemenparekraf dan Disbudpar Kota Bandung. Seni pertunjukan musik yang diambil bergenre hadroh. Alasannya memanggil narasumber yang sudah kompeten adalah agar terdapat pengembangan budaya di Kota Bandung, meskipun sumbernya dari Afrika atau Timur Tengah, tetapi di sini sudah banyak berubah dan menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Bahkan dalam acara tersebut, Ledia sempat melihat potensi hadroh tampil di panggung yang lebih besar sangat terbuka lebar. Satu di antaranya adalah peringatan Konferensi Asia Afrika KAA, yang akan diperingati dalam waktu dekat. Menurut Ledia, apabila nanti musik hadroh bisa ditampilkan, itu akan menjadi pertemuan budaya lewat perkusi. Ledia menjelaskan, kelompok hadroh yang tertarik untuk terlibat dan mengikuti lomba kali ini baru dari Kota Bandung dan Cimahi. Mengingat targetnya adalah lebih kepada memberikan ilmu kepada kelompok tersebut bagaimana mengembangkan musik hadroh. Disinggung soal kehadiran Ali Kribo, Ledia mengungkapkan, pihaknya memerlukan narasumber yang kompeten khususnya musisi perkusi. Mengingat hadroh, marawis dan kasidah basiknya adalah perkusi. Tidak hanya di majelis-majelis saja, tapi ada di tempat-tempat yang lebih luas. Ditambahkan Ledia, musik hadroh ke depan bisa saja digabungkan dengan destinasi wisata. Terlebih Indonesia memiliki wisata religi dan wisata halal. Ini adalah kelompok-kelompok itu hadroh, marawis dan qasidah yang kita dorong supaya mereka juga mau tampil dan ini dilombakan. Karena memang jumlahnya sangat terbatas ya, jadi kita baru 7 aja mewakili Kota Bandung dan Cimahi. Nanti dan sambil sebetulnya yang diinginkan adalah semacam workshopnya gitu. Jadi mereka tampil untuk kemudian di workshop, mereka dapat skillnya, mereka dapat tambahannya. Tadi ada sesi jam sessionnya bareng-bareng, terutama darbuka, karena darbuka ada di 3 itu semua. Dan akhirnya kemudian kita juga berharap ke depan bisa membangun komunitas yang lebih besar. Salah satu komunitas yang cukup bagus di Bandung adalah Bandung Darbuka Club itu. Jadi memang sudah ada sebenarnya, tinggal bagaimana pengembangannya perkusi. Pertama ini kan memang sangat spesifik. Spesifik itu artinya dia lebih banyak di majelis-majelis taklim, gitu, di madrasah, di pesantren. Sebetulnya harusnya bisa lebih luas lagi, bisa kita kembangkan dan ini bisa lebih panjang gitu ya, lebih luas karena nanti bisa ada banyak variasi yang muncul dari situ. Kayak misalnya gini, kita bicara Melayu juga kan ada beberapa jenisnya. Sama ini juga mungkin hadroh ini nanti bisa dikembangkan beberapa jenisnya. Sementara itu, Ali Kribo menyebut, darbuka atau genre musik perkusi dari sisi ekonomi kreatif sudah berkembang sejak 2010. Terkhusus darbuka, ini perkembangannya pesat mengingat terkait erat dengan hadroh dan marawis. Menurut Ali, dari sisi penampilan, darbuka kini tidak hanya berada di majelis-majelis, masjid atau tempat tertentu. Kini darbuka sudah tampil di pasar yang lebih luas. Ali mengungkapkan, peluang ekonomi kreatif darbuka sangat terbuka lebar. Sebab di Indonesia pemainnya belum terlalu banyak. Variasi darbuka juga bisa ke kasidah maupun sholawat yang khusus di majelis. Ia mengatakan, membuat darbuka menjadi tren itu bisa dengan cara sederhana, misalnya bikin video yang kreatif, enak dilihat, menghibur dan gak perlu panjang-panjang. Ada festival nasional 2019-2017, sejak itu luar biasa kemajuannya, peminatnya dan juga pembikin. Dulu 15 tahun yang lalu tidak ada pembikin darbuka di Indonesia. Jadi pengrajinnya itu juga banyak, kebanyakan di Jawa. Dan juga pembelinya juga banyak. Jadi dari sisi itu maupun sisi penampilan maupun sarana tampil mulai lebih luas, tidak hanya di majelis, tidak hanya di tempat masjid atau tempat-tempat yang segmented. Sekarang sudah mulai lebih lebar. Saya lihat di bulan puasa kemarin itu banyak mall-mall mengadakan acara dengan pemain hadroh, marawis dan gambus itu.
Dari sisi ekonominya sudah mulai berjalan dari pengrajinnya maupun pelajarannya, dari komunitasnya pelajar interaktif maupun online gratis. Jadi sudah ada penampilan dari sisi membuat maupun menampil sama peminat itu semua sudah ada. Jadi saya pikir sesuatu yang butuh sekali diperhatikan oleh Kemenparekraf karena sesuatu yang sangat berkembang sekarang dan sangat positif menurut saya. Dari kalangan paling kecil sampai yang lebih tua, benar-benar orang kreatif pintar untuk cari tren segmen. Tadi saya bilang anak-anak muda cari tren dan bikin tren itu punya kita. Ubah tren itu agar bisa nyambung dengan kreativitas kita atau dengan tradisi yang kita main, misalnya hard rock. Ya gimana caranya kita bawa tren yang sekarang ini kita bawakan kepada hard rock, kita bikin sesuatu yang kreatif, bikin konsep yang kreatif, bikin video yang enak. Sekarang tinggal modalnya tinggal bikin video yang enak, yang bagus dilihat, yang entertain, nggak usah panjang-panjang, yang bagus untuk entertain, orang bisa lihat itu dan mereka akan familiar dengan trennya, sekaligus akan belajar tentang sesuatu yang baru. Misalnya orang umum yang bisa tahu tentang di tempat yang sama, Koordinator Event Nasional Analis Kebijakan Madya dari Kemenparekraf, Ikomang Ayu Astiti menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi potensi-potensi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Apalagi di Bandung, musik hadroh akan dikembangkan dalam bentuk komunitas darbuka. Selain itu, lanjut Ayu, musik hadroh juga sangat berpeluang untuk bisa dikembangkan, bahkan tampil di destinasi wisata budaya. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan tertarik dengan musik tersebut. Padahal kan kegiatan itu kan kolaborasi biasanya dari komunitas ya. Yang meminta ya, komunitas yang mengusulkan, kita berkolaborasi dengan stakeholder yang lain bersama-sama kita menjalankan event-event baik itu skala nasional maupun internasional. Kita kami sifatnya kolaborasi dan partisipatif. Kita sampaikan dengan kekuatan inovasi teknologi tadi, ternyata di masyarakat, di generasi muda itu memang sudah menjadi trennya mereka. Jadi minat masyarakat ya, generasi muda, dan awalnya itu hanya generasi, setahu saya awalnya kan senior lah, generasi kolonial kan. Ternyata sekarang generasi milenial sudah mulai menggemari, mempunyai awareness dan menjadikan tren itu sebagai musik tradisi mereka. Jadi itu kita harus apresiasi dan kita harus fasilitator, kita harus mendukung bersama-sama. Pesona Indonesia.